Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang didampingi ataupun diikuti oleh khodam leluhur. Jadi, sebelum kita masuk ke ciri-ciri orang yang diikuti oleh khodam leluhur ataupun didampingi oleh khodam keturunan leluhur, maka kita bahas dulu khodam itu apa. Jadi, khodam adalah sosok-sosok makhluk gaib dari leluhur kita dulu yang ketika sudah meninggal, maka sosok-sosok makhluk gaib itu tadi akan ikut ataupun mendampingi anak cucunya atau keturunannya. Khodam ini bukan arwah leluhur, jadi jangan salah paham ya. Khodam ini adalah hasil daripada keilmuan leluhur kita dulu. Kemudian dari isi ataupun sosok-sosok makhluk gaib penunggu, ajimat-ajimat atau pusaka-pusaka leluhur kita dulu, itu juga bisa. Jadi bukan arwah daripada leluhur, tetapi adalah sosok makhluk gaib yang mendampingi atau yang mengisi keilmuan daripada leluhur kita, dan juga pusaka-pusaka ataupun ajimat-ajimat daripada leluhur kita. Kemudian kenapa dan tujuannya apa kok khodam ini atau khodam leluhur ini kok ikut atau mendampingi anak cucunya? Jadi tujuannya adalah untuk menjaga keturunan daripada leluhur itu tadi. Jadi menjaga anak turunannya dari hal-hal yang sifatnya kurang baik, itu adalah tujuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari penerus daripada keilmuan keturunan daripada leluhur itu tadi. Dan yang selanjutnya adalah pengen eksis atau pengakuan. Jadi khodam ini adalah pengen pengakuan, karena dulu yang diikuti itu leluhur kita itu tadi sudah meninggal, maka tidak ada yang merawat, istilahnya ya, tidak punya tuan. Makanya supaya diakui oleh anak cucunya atau keturunannya, maka khodam itu tadi akhirnya mendampingi atau mengikuti daripada anak yang punya itu tadi, supaya mendapat pengakuan, supaya khodam itu tadi lebih eksis. Dan bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang diikuti ataupun didampingi oleh khodam leluhur itu? Ciri yang pertama itu biasanya orang tersebut itu mempunyai olah pikir yang lebih dewasa dari usianya, dari pola pikirnya itu lebih tua. Contohnya begini, kalau ada anak umur 5 tahun tapi kok dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin saat-saat tertentu kok anak itu tadi bicaranya itu seperti orang tua. Hal ini bisa dijadikan sebagai tanda kalau khodam leluhurnya dulu itu sebenarnya mendampinginya. Jadi kadang-kadang itu memberitahu kepada keturunan daripada leluhur itu tadi yang mempunyai khodam, itu bisa lewat mimpi. Kemudian ketika berbicara itu mendampingi, itu juga bisa. Makanya kadang-kadang seperti itu
ini anak masih kecil kok bicaranya seperti sudah kayak orang tua. Semacam itu. Itu salah satu tanda kalau orang tersebut adalah didampingi oleh khodam turunan atau khodam daripada leluhurnya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, biasanya orang ini mempunyai kepekaan batin. Pribadinya itu peka sejak lahir. Jadi kadang-kadang itu sudah bisa melihat hal-hal yang sifatnya gaib, meskipun itu anak kecil. Kemudian yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam leluhur itu biasanya ia mempunyai kemampuan melihat di masa lalu. Jadi kadang-kadang dia itu bisa bercerita masa-masa yang telah lalu, entah 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Jadi itu tergantung daripada kehidupan leluhur yang diikuti khodam itu. Jadi khodam ini sebenarnya akan mengikuti terus si tuannya atau leluhur itu tadi, diikuti terus. Makanya setiap saat dia itu tahu kehidupan masa lalu, itu jadi tahu. Khodam itu tidak akan meninggal ketika itu tadi mendampingi anak cucunya atau keturunannya daripada leluhur itu tadi. Makanya dia paham betul lewat bisikannya atau lewat mimpi, itu juga bisa. Makanya dia paham masa lalu yang sudah 50 tahun atau mungkin 100 tahun yang lalu. Itu dia sudah tahu. Dia bisa menceritakan secara detail kejadian-kejadian masa lampau. Kemudian yang menjadi ciri yang selanjutnya adalah biasanya orang yang diikuti khodam leluhur itu sangat tertarik akan cerita-cerita ataupun kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah masa lalu. Jadi lewat internet ataupun mungkin lewat membaca buku ataupun yang lainnya. Biasanya orang ini lebih menyukai kisah-kisah masa lalu. Itu salah satu tanda atau ciri bahwa orang tersebut adalah mempunyai khodam turunan daripada leluhurnya. Kemudian yang selanjutnya yang juga menjadi ciri atau tanda bahwa orang tersebut itu juga didampingi oleh khodam leluhur adalah biasanya punya ciri-ciri atau tanda khusus di tubuhnya. Jadi ketika lahir itu biasanya punya tanda khusus seperti tompel atau toh, entah itu di bagian punggung, entah itu di bagian, mohon maaf ya, di pantatnya itu biasanya ada toh. Tanda-tanda lahir itu biasanya juga menjadi ciri bahwa orang tersebut juga didampingi oleh khodam leluhur. Dan ini banyak terjadi. Kalau kita peka, mungkin di sekitar kita, ketika anak-anak kecil yang baru lahir, itu bisa kita lihat, itu punya tanda lahir atau tidak. Biasanya lewat ciri atau tanda lahir semacam itu. Itu berarti orang tersebut juga nantinya akan didampingi oleh khodam leluhurnya. Entah itu berupa keilmuannya. Jadi keilmuan leluhur waktu itu supaya di keturunannya nanti juga meneruskan keilmuan daripada leluhurnya tadi. Atau juga berupa khodamnya yang mengisi pusaka atau juga yang mengisi ajimat-ajimat tertentu yang dipunyai oleh leluhurnya dulu. Itu biasanya khodam itu kemudian mendampingi keturunannya ini tadi. Makanya ada tanda-tanda khusus itu, tanda lahir tadi. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang juga didampingi atau diikuti oleh khodam leluhurnya itu biasanya sangat menjunjung tinggi ataupun menghormati daripada keluarga. Jadi
Kebaikan terhadap keluarga sangat menjaga rahasia-rahasia keluarga dan juga sangat menghormati leluhurnya. Itu salah satu tandanya. Kemudian yang selanjutnya, memang ini yang paling kelihatan sekali, bahwa kalau orang tersebut itu didampingi oleh khodam turunan atau khodam leluhurnya adalah orangnya itu tadi sering berubah. Jadi kata-katanya itu berubah seperti orang tua. Dan biasanya setelah berkata semacam itu lupa. Jadi tahu-tahu itu ngomong seperti orang tua. Padahal sebenarnya belum saatnya orang itu tadi berbicara tentang hal-hal yang sifatnya pembicaraan orang tua. Kadang-kadang berbicara masalah gaib. Kadang-kadang juga berbicara masalah yang berkaitan dengan rohani, semacam itu. Dan setelah itu biasanya lupa. Apa yang diomongkan tadi dengan orang lain, itu tadi jadi lupa. Itu ciri yang paling kelihatan sekali. Dan itu tadi ciri-ciri orang yang diikuti ataupun didampingi oleh khodam turunan atau khodam leluhur. Dan saya tegaskan sekali lagi, yang dinamakan khodam leluhur itu bukan arwahnya leluhur. Jangan salah ya. Khodam leluhur itu bukan arwahnya leluhur. Khodam leluhur itu tadi adalah sosok makhluk gaib dari keilmuannya leluhur itu tadi, ataupun sosok-sosok makhluk gaib yang mendiami pusaka-pusaka ataupun ajimat-ajimat daripada leluhur itu tadi. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur yang mungkin punya pengalaman tentang kejadian-kejadian ganjil masalah khodam, monggo silahkan tulis saja komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.